Mari kita lanjutkan mengenai sifat-sifat dari fluida. Ya. Sifat-sifat fisik zat cair yang juga harus diketahui adalah mengenai kompresibilitas. Ya. Koefisien monotermis, tegangan tarik, viskusitas, penguapan. Ya. Memang kalau dilihat ini semua adalah mempengaruhi dalam kita menghitung atau memanfaatkan yang disebut dengan fluida, ya, yang harus kita perhitungkan karena semua mempengaruhi hasil, ya, apa yang terjadi pada misalnya pergerakan suatu fluida atau kemampuan fluida memberikan reaksi. Ya. Yang pertama, kompresibilitas adalah perubahan volume zat cair akibat perubahan tekanan yang dialami. Nah, secara ya mungkin dari pengalaman kita tahu bahwa zat cair ditekan pun sampai berapapun di dalam tabung tertutup tidak bisa berubah volumenya. Ya. Meskipun kalau kita perhatikan betul ada perubahan, tapi itu sering diabaikan. Ya. Perubahan volume relatif persatuan tekanan disebut angka kompresibilitas atau beta P. Ya, P sebagai tekanan kompresibel. Yang dinyatakan dengan rumus beta P sama dengan minus 1 per W dW per dP. Ya, satuannya cm persegi per kilogram. Ya. Untuk mudahnya memang diabaikan, ya. Tapi ada beberapa peneliti atau pengamat-pengamat yang mempertimbangkan, memperhitungkan, ya, karena yang diinginkan adalah suatu akurasi. Ya. Tapi karena sangat kecil, hasil perhitungannya tidak berpengaruh, ya, terhadap hasil apabila kompresibilitas ini diabaikan. Ya. Tetapi kalau kita memakai yang disebut dengan fluida gas, maka yang disebut dengan kompresibilitas ini besar, ya, karena gas kalau ditekan bisa mengecil, ya, bahkan bisa berubah fase. Seperti misalnya pada mesin pendingin, memang diharapkan adanya perubahan fase pada gas, ya, freon, hingga perubahan fase tersebut menyebabkan adanya efek penyerapan energi panas, ya, sehingga ada penurunan temperatur ataupun kenaikan temperatur. Tanda min diberikan pada rumus tadi, ya, karena kenaikan tekanan mengakibatkan kerutnya volume. Ya, volume mengecil, ya, seperti pertemuan kita yang lalu mengatakan volume mengecil, maka yang kita bicarakan waktu adalah yang kita diskusikan adalah mengenai berat jenis dan massa jenis. Ya, massa jenisnya, ya, atau rho-nya atau kepadatannya itu semakin besar dengan makin kecilnya volume karena adanya kompresibilitas. Ya. Kebalikan dari angka kompresibilitas dinamakan modulus elastisitas volume. Ya, volume atau bulk modulus of elasticity. Ya. Ini di hubungannya adalah K sama dengan 1 per tadi beta P, ya, sama dengan rho dP per dG dP per d rho, ya. Satunya kebalikannya, ya. Tadi cm persegi per kilogram. Kalau yang disebut dengan bulk modulus of elasticity ini adalah kilogram per cm persegi. Harga K sedikit terpengaruh oleh temperatur dan tekanan. Ya. Jadi ada pengaruhnya, ya, temperatur dan tekanan karena yang dinamakan zat, ya, itu bisa berubah terpengaruh oleh temperatur dan tekanan. Bahkan ada yang berubah karena adanya kelembapan.
Contoh air ya, temperaturnya 0 derajat Celcius, tekanannya 5 kg per cm persegi, K-nya adalah 18.900 kg per cm persegi. P sama 20 derajat Celcius, P sama dengan kilogram 25 kg cm persegi, K-nya adalah 22.700 kg per cm persegi. Ya, ini menunjukkan, ini yang sudah ditunjukkan ya, temperatur air yang berbeda ini mempunyai K yang berbeda ya, bulk modulus elasticity. Diambil dari kedua bilangan, diambil harga rata-rata K sama dengan 20.000 kg per cm persegi. Jadi bila tekanan dinaikkan 1 kg per cm persegi, volume berkurang hanya 1/20.000 volume awal. Ya, jadi itu sebabnya fluida cair ini dianggap sebagai incompressible ya, karena dianggap tidak ada perubahan volume. Ya. Tiap 1 kg cm persegi tekanan, dia hanya mengecilnya 1/20.000 volume awal. Modulus K, zat cair yang lain, kadang juga seperti yang dimiliki oleh air. Secara umum semua zat cair dianggap incompressible, tidak mampu mampat, sehingga berat jenisnya ya, gamma tidak dipengaruhi oleh tekanan. Ya. Itu dianggap seperti itu karena kecilnya perubahan volume maksudnya ya. Koefisien Moe termis, perubahan relatif volume untuk kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Ya. Di sini lambangnya beta T ya, untuk temperatur sama dengan 1/V beratnya dW per dt. dt bukan waktu ya, dt dalam hal ini adalah temperatur. Contohnya air 0 derajat Celcius dan 1 kg cm persegi ya, beta P-nya 14,10 pangkat 6. Air pada 100 derajat Celcius dan tekanan 100 kg per cm persegi, beta T-nya adalah 700 kali 10 pangkat 6. Ya. Untuk bahan produk minyak bumi, ya, beta T-nya sama dengan setengah dibagi 2 kali air. Ya, beta T-nya terhadap air adalah setengah dibagi 2 kali air. Ya. Tegangan tarik untuk zat cair. Ya. Ini diabaikan ya, diabaikan karena kita tidak bisa menarik air ya, seperti apakah itu benda-benda padat, ya, benda cair itu tidak bisa ditarik, ya, karena sepertinya terlepas ya, atau istilahnya air itu putus dengan tegangan hanya 0,0036 kg per cm persegi, ya, artinya tak punya kekuatan dia untuk menahan tegangan tarik ya. Semakin berkurang untuk temperatur yang bertambah. Ya. Kalau temperatur makin tinggi, makin tidak ada sama sekali perlawanan ya. Jika setelah waktu kerja beban tarik sangat pendek, hambatan atau tahanan ya, berharga lebih besar. Dalam prakteknya air dianggap tidak mampu menahan tegangan tarik. Ya, logikanya saya kira Anda menarik air juga, kita lihat hasilnya pun tidak terlihat sama sekali ya. Zat cair mempunyai tegangan permukaan yang cenderung menggulung masanya sehingga membentuk tetesan. Nah, ini loh yang menyebabkan mekanika fluida itu sulit sekali ya kalau diterapkan itu rumus-rumus fisika ya, karena ada sifat-sifat seperti ini ya. Tetapi kita lihat bahwa ternyata bisa ya diterapkan hukum-hukum fisika, ilmu pasti ya. Membentuk tetesan bola diikuti peningkatan intensitas tegangan tersebut.
Ya, Anda bayangkan membuat tetesan seperti itu seakan-akan membutuhkan suatu selubung ya untuk menahan sehingga bentuknya menjadi seperti tetesan itu. Akan tetapi tegangan itu hanya terlihat untuk volume yang berukuran sangat kecil. Kita tidak bisa membuat tetesan yang berukuran besar. Ya tetesan ya seperti itu ya. Sehingga kadang-kadang tetesan itu dipakai sebagai standar ukuran ya. Berikan satu tetes atau dua tetes ya. Padahal kalau kita lihat volumenya mungkin berbeda ya. Volume satu tetes air dengan cairan lain yang mempunyai kekentalan yang berbeda ya. Sudah kita diskusikan saat yang lalu, itu akan memberikan tetesan yang berbeda ya. Pada pipa kapiler, gejala tersebut menyebabkan cairan naik lebih tinggi atau turun lebih rendah dari bidang datar. Gejala tersebut dinamakan kapilaritas ya, atau meniskus. Ini salah satu sifat dari zat cair yang juga akan mempengaruhi hasil-hasil perhitungan kita atau mempengaruhi aplikasi kita di dalam memanfaatkan air ya. Untuk pipa gelas dengan diameter D, kenaikan atau penurunannya dinyatakan dengan H sama dengan K per D milimeter. Ya. Di mana K untuk air adalah plus 30. Ya. Hg sama dengan minus 14. Ya. Alkohol adalah plus 12. Nah, Hg ini raksa ya. Untuk fluida real, ya, tiga sifat-sifat di atas pengaruhnya sangat kecil dan tidak begitu penting. Yang berperan adalah sifat keempat, yakni viskositas. Ya, itu yang sangat sering mempengaruhi fenomena mekanika fluida atau fenomena sifat-sifat suatu fluida. Viskositas, kemampuan menahan geseran atau tergeser terhadap lapisan-lapisannya. Nah, gejala ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Padahal hal khusus dinyatakan dengan besarnya tegangan geser. Nah, viskositas merupakan kebalikan dari fluiditas. Nah, zat cair yang kental, fluiditasnya rendah. Itu sebabnya ada salah satu syarat ya menghitung kecepatan air di dalam sebuah pipa atau sebuah yang tertutup ya. Menghitung kecepatan akan hasilnya akan berbeda pada suatu pipa kalau titik pengukurannya juga berbeda ya. Ada suatu syarat bahwa agar kita bisa dengan tepat mendapatkan suatu ukuran adalah seperti gambar ini ya, ini ada gambarnya. Kalau dia membentuk parabola yang sempurna, itu dianggap bahwa itu adalah yang disebut dengan tempat yang paling tepat untuk dilakukan pengukuran. Ya, karena bentuk dari kecepatan ini, ya, divisi dari kecepatan ini, ya, karena ada geseran pada dinding ini, ya, penahanan ini, bentuk dari parabola ini kalau sudah sempurna, selanjutnya adalah ukurannya sama, tidak berubah. Ya. Sedangkan itu sedikit ya, nanti akan kita diskusikan pada pertemuan mendatang. Kalau dia belum sempurna, artinya belum menjadi parabol, di depannya masih ada yang datar, ya, itu hasilnya membuat rancu, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga rumus-rumus yang kita pakai akan sangat mempengaruhi hasil yang kita inginkan. Ya. Sehingga kadang-kadang di dalam merencanakan suatu mesin-mesin fluida, kalau hal itu tidak diperhatikan, maka kita akan mendapatkan suatu hasil yang bias. Ya. Itu sebabnya ini
ini adalah viskositas ini diperhitungkan, ya. Apalagi kalau kita sudah masuk ke dalam sistem hidrolik, ya, sistem hidrolik tekanan itu biasanya umumnya yang dipakai adalah minyak, ya, di mana minyak mempunyai harga viskositas yang berbeda, ya, pemahamannya juga berbeda, ya. Misalnya pada waktu kita memakai mekanisme pengereman, ya, oli yang dipakai berbeda kekentalannya dengan kalau kita memakai pada sistem hidrolik pneumatik yang menggerakkan piston, ya. Itulah maksudnya dari pengetahuan karena kita mengenai mekanika fluida dasar ini, ya. Fluiditas berbeda, maka hasilnya pun berbeda, ya. Apabila cairan kental mengalir terhadap bidang padat, maka terjadi variasi kecepatan dalam arah tegak lurus, ya, terhadap arah aliran. Hal mana disebabkan oleh viskositas ini. Makin dekat lapisan terhadap bidang padat, ya, dinding ini, ya, kecepatan lapisan semakin kecil. Ini kecil, kita lihat kecil, ya. Ya. Pada Y sama dengan 0, ya, ini Y ini adalah, ya, kita sumbu X dan Y itu adalah absis dan ordinat, ya. Absis itu X, ordinat itu adalah Y. Pada jarak Y ini, ya, ketinggian Y ini, semakin ke dinding, dia semakin kecil, sampai pada titik di dinding ini 0. Ya. Y sama 0, kecepatannya 0. Ya. Jadi tiap lapisan bergeser terhadap yang lainnya, bergeser semua, ya. Ya. Sehingga suatu saat kecepatan di tengah itu dianggap sempurna kalau yang disebut dengan berkembang penuh atau fully developed. Nah, itu maksudnya, ya. Kalau kita mengukur kecepatan di tengah di pipa ini tepat, benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang tepat, ya. Nanti akan dihubungkan dengan kerugian-kerugian pada belokan, ya, kerugian pada katup atau valve, dan masih banyak lagi, ya, yang akan kita diskusikan saat-saat mendatang. Menurut Isaac Newton, hipotesis, ya, perlu Anda ketahui hipotesis. Jadi hipotesa itu adalah kesimpulan sementara. Tesis itu kesimpulannya, hipo itu adalah sebelum. Tapi sudah kita pikirkan akan seperti itu hasilnya, ya. Isaac Newton 1868, ya, yang akhirnya terbukti, ya, yang membuktikan itu Petrov, ya, bahwa regangan geser tergantung pada jenis fluida dan juga jenis aliran, shear strain. Nah, ini juga penting sekali, ya, shear strain, karena kita melihat di sini ada dinding yang mempunyai kekasaran tertentu, ya, di mana kekasaran ini mempengaruhi aliran fluida. Ya. Saya tidak membahas lebih dalam nanti, ya, karena sekarang kita masih membahas beberapa sifat-sifat dari fluida. Untuk laminar, ya, regangan tersebut sebandingkan dengan gradien kecepatannya, ya, dalam alat tegak lurus. Gradien kecepatan itu yang tadi, ya, yang kita lihat garis-garis tadi, aliran sejajar, ya, dalam alat tegak lurus aliran fluida, ya, di mana tegangan atau regangan itu adalah mu dV per dy. V kecepatan, Y itu adalah sebenarnya arah ke penantang, ya, dinding, ya, oleh dinding ke tengah, ya, tegak lurus vertikal. V kecepatannya ini yang tadi kita lihat pada bagian sumbu X-nya atau ordinatnya, sedangkan Y ini adalah pada X itu pada absis, ya, sedangkan Y pada ordinatnya, sumbu Y. Di mana mu ini adalah viskositas absolut, ya, viskositas dinamik, ya. dV sangatnya tambahan kecepatan, ya, V tambahan kecepatannya kecil bertambah gitu, ya, bagian-bagian dari kecepatan yang sesuai dengan tambahan jarak.
kecepatan semakin tinggi dengan naiknya jarak tadi ya, jarak dari dinding ke tengah pipa. Gradien kecepatan dV per dy menggambarkan perubahan kecepatan persatuan panjang dalam arah y, ya, sumbu y atau yang memotong pipa arah aliran ya, sehingga juga menyatakan tegangan geser zat cair pada suatu titik. Bila tegangan geser merata pada luas penampang, maka tegangan geser total, tegangan geser yang bekerja pada luasan tersebut adalah tegangan geser sama dengan mu dV per dy kali S. Ya, S ini penampangnya, V volumenya, Y itu arahnya, jarak dari dinding ke tengah. Ya. Dari rumus sebelumnya dapat ditentukan dimensi viskositas, ya, yaitu viskositas, yakni viskositas sama dengan gaya gesek dibagi dV per dy, volume per jarak, ya, satuannya kilogram detik per meter persegi. Ya. Ini mungkin memusingkan ya, itu sebabnya saya menjelaskan bertahap, ya, supaya kita masing-masing tahu sampai pada pembahasan mengenai sifat-sifat fluida secara keseluruhan. Untuk sistem CGS, ya, satuan CGS itu viskositas itu adalah poise. Satu poise adalah 1 dina sekon per sentimeter persegi. Saya tidak menganjurkan Anda menghafalkan ini, ya, tetapi coba direview lagi mengenai satuan-satuan untuk viskositas ini. Ya. Karena 1 kilogram gaya sama dengan 980.000 dina, kembali ke fisika ini ya, dan juga kita buktikan bahwa fluida ini bisa memanfaatkan rumus-rumus fisika atau pasti ya. 1 kilogram gaya 981.000 dina dan 1 meter persegi itu sama dengan 10,4 cm persegi, maka 1 poise sama dengan 1/98,1 kg detik per meter persegi. Nah, ciri lain dari viskositas adalah viskositas kinematik. Ada kinematik lagi ya. Viskositas dinamik, ada yang kinematik. Nah, di mana viskositas kinematik ini V sama dengan viskositas dibagi rho, ya, massa jenis, ya, meter persegi per dt. Ya. Istilah kinematik di sini berarti bahwa tidak ada pengaruh dimensi gaya. Ya, satuan dari viskositas kinematik adalah Stokes. Ya, ada poise, Stokes, centipoise, centistoke. Ya, di mana 1 Stokes itu adalah 1 cm persegi per detik. Nah, itu adalah beberapa sifat-sifat dari fluida. Ya, mungkin kalau Anda sudah masuk dalam problem-problem fluida, hal-hal ini tidak terlalu sulit ya, tapi harus diketahui. Viskositas zat cair sangat dipengaruhi oleh temperatur. Ya, sering kita lihat dalam kehidupan sehari itu memang betul. Ya. Minyak pelumas, kalau temperatur mesin naik, ya, kita lihat bahwa minyak pelumas itu semakin cair ya, viskositasnya menurun. Ya. Viskositas berkurang bila temperatur semakin tinggi. Untuk gas-gas sifatnya adalah terbalik. Viskositas semakin bertambah mengikuti temperatur. Hal demikian terjadi karena fenomena viskositas untuk gas berbeda dengan viskositas untuk zat cair. Tambah rumit ya. Yang namanya fluida itu yang kita pelajari ada fluida cair dan fluida gas. Ya. Tapi yang perlu Anda bayangkan itu adalah nanti ada hidrodinamik,
dan ada aerodinamik. Ya, gasnya adalah gas udara. Pada zat cair, molekul lebih rapat susunannya dibandingkan gas, dan viskositas adalah akibat dari gaya tarik antara molekul, atau disebut dengan kohesi, bukan adhesi ya. Gaya ini berkurang sehingga viskositas juga menurun bila temperatur meningkat. Sedangkan pada fluida gas, viskositas itu terjadi karena pertukaran kalor yang tidak beraturan antara molekul-molekulnya, sehingga bertambah viskositas bertambah dengan naiknya temperatur. Ya, itu logikanya ya. Viskositas dinamik atau mu, ya, baik fluida cair maupun fluida gas akibat tekanan, perubahannya amat sangat kecil, ya, sehingga dapat diabaikan. Nah, ini diabaikan, tadi sudah dibicarakan kok diabaikan. Mengapa dibicarakan, didiskusikan? Karena pada suatu kondisi tertentu, viskositas ini menjadi pertimbangan untuk dihitung karena mempengaruhi hasil suatu aplikasi mekanika fluida. Sifat ini ikut diperhitungkan hanya untuk tekanan yang sangat besar. Nah ini ya, ini berarti tegangan geser fluida dianggap tak berpengaruh oleh tekanan absolut.